Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Saya super antusias buat nemenin kalian. Hari ini, kita bakal bertindak layaknya detektif data. Kita bakal lihat gimana sih metode statistik yang sama bisa dipakai buat membedah pilihan konsumen sehari-hari sampai memecahkan masalah ekonomi makro yang skalanya besar banget. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan utamanya begini, gimana coba cara kita mengukur perilaku manusia pakai matematika? Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana keputusan simpel kayak milih beli sepatu atau bahkan uang donasi dari jutaan orang itu bisa diterjemahkan jadi angka-angka pasti? Disinilah keajaiban ilmu data bekerja. Kita bisa mengubah tindakan manusia yang rumit menjadi wawasan yang benar-benar bisa diukur. Buat peta jalan kita kali ini, pertama kita bakal bahas gimana cara mengukur keputusan dan perilaku. Terus kita masuk ke variabel sebab akibat, cara nyari responden yang pas, membedah mesin analisisnya, masuk ke studi kasus soal ketimpangan pendapatan, dan terakhir kita ungkap angka di balik realitanya. Masuk ke bagian pertama, mengukur keputusan dan perilaku. Kita mulai investigasi ini pakai sebuah makalah dari Universitas Semarang. Mereka meneliti hal yang membumi banget. Kenapa sih konsumen memutuskan buat beli sepatu merek Ardiles? Ini contoh yang pas banget buat mahamin dasar-dasar penelitian perilaku. Lanjut ke bagian 2, yaitu variabel, sebab dan akibat. Gini, kalau mau memecahkan misteri, seorang detektif kan harus tahu dulu siapa tersangkanya, ya kan? Nah, di dunia data science, para tersangka ini kita sebut variabel. Intinya, segala sesuatu yang bisa berubah dan punya nilai yang bisa diukur. Studi sepatu Ardiles ini ngegambarin hubungan sebab akibat itu dengan mulus banget. Di satu sisi, kita punya variabel independen alias si penyebab atau dorongan utamanya. Ada persepsi harga, kualitas produk, dan citra merek. Terus di sisi lain, ada variabel dependennya, yaitu akibat dari dorongan tadi, yakni keputusan pembelian. Pertanyaannya sekarang, dari ketiga penyebab tadi, mana sih yang paling kuat bikin orang akhirnya mutusin buat beli? Bagian 3, menemukan responden yang tepat. Jelas dong, buat nguji variabel-variabel tadi, detektif butuh saksi kunci. Kita nggak bisa asal nanya ke orang di pinggir jalan. Makanya, kita butuh metodologi yang namanya penarikan sampel. Kalian mungkin sering dengar istilah akademis yang kedengarannya ribet kayak purposive sampling. Padahal konsepnya simple banget loh. Peneliti itu cuma nyari orang-orang spesifik yang memang memegang jawabannya. Di kasus sepatu tadi, peneliti cuma nyasar mahasiswa ekonomi Universitas Semarang yang emang pernah pakai sepatu Ardiles. Kalau kalian belum pernah pakai, ya kalian nggak bisa jadi saksi dong. Masuk akal kan? Lalu butuh berapa banyak saksi sih? Nah, matematika turun tangan di sini, lewat yang namanya rumus Kohran. Rumus ini dipakai peneliti buat nyari tahu secara pasti berapa orang yang harus mereka survei kalau total populasi keseluruhannya itu nggak diketahui secara pasti. Dengan menetapkan toleransi kesalahan atau sampling error 10%, mereka masukin deh angka-angkanya ke rumus yang lumayan rumit ini. Dan, tebak hasilnya? Hasil konkret dari rumus tadi adalah 96. Secara matematis, peneliti udah ngebuktiin kalau mereka butuh tepat 96 responden biar studi sepatu ini valid secara statistik. Jadi nggak perlu tuh capek-capek nyurvei ribuan orang, cukup 96 orang yang tepat dan itu udah cukup buat mewakili populasi. Sekarang bayangin, setelah kuesioner terkumpul dari 96 orang tadi, kita punya tumpukan kertas jawaban yang berantakan. Gimana mubahnya jadi sains? Pertama, ada editing, ngecek apa semua kuesioner udah diisi lengkap. Kedua, coding, nerjemahin jawaban tertulis itu jadi kode. Ketiga, scoring. Ini bagian serunya, di mana jawaban kayak sangat setuju diubah jadi angka 5 pakai skala Likert. Dan terakhir, tabulating, di mana semua angka tadi dimasukkan ke dalam software analisis kayak SPSS. Bagian 4, mesin analisis, yaitu regresi linier berganda. Setelah datanya bersih dan berbentuk angka, kita siap nih buat masukin itu ke alat utama kita untuk melihat hubungan analisis tingkat tingginya. Regresi linier berganda itu ibarat ruang interogasi paling ketat buat variabel kita. Dia nguji kekuatan beberapa variabel independen sekaligus terhadap satu variabel dependen. Sambil mastiin nggak ada dia statistik, misalnya multikolinearitas, alat ini bakal ngasih tahu kita secara pasti seberapa kuat sih pengaruh harga dibandingin kualitas terhadap keputusan pembelian kalian. Dan yes, ini alat yang sama persis yang bakal kita pakai buat studi kasus makro kita nanti. Masuk ke bagian 5, studi kasus tentang ketimpangan pendapatan. Sekarang kita beralih dari ekonomi mikro soal sepatu tadi ke skala makroekonomi yang jauh lebih masif. Kita bakal bedah studi dari jurnal Al-Kharaj tentang keadilan distributif di Indonesia.
Coba perhatiin pergerakan rasio Gini Indonesia ini. Buat pengingat aja, rasio Gini itu ukuran ketimpangan pendapatan ya. Makin deket ke angka 1, makin timpang. Memang kelihatan ada tren turun dari 2015, tapi perhatiin deh, sejak 2020 sampai estimasi 2024, angkanya flat, stagnan di kisaran 0,38. Ini menunjukkan masalah nyata banget. Artinya, kebijakan konvensional dari pemerintah saat ini belum sepenuhnya berhasil menutup jurang kesenjangan tersebut. Karena cara biasa nggak cukup, para peneliti mengeksplorasi instrumen alternatif, filantropi Islam. Disinilah ruang interogasi regresi berganda kita beraksi lagi. Tersangka utamanya sekarang adalah penerimaan dan penyaluran zakat, serta infak. Dan akibatnya, tentu saja, rasio Gini. Pertanyaannya sekarang berskala besar. Benarkah aliran dana amal miliaran rupiah ini benar-benar punya efek matematis buat nekan kesenjangan kaya dan miskin di Indonesia? Bagian 6. Angka di balik realita. Kerja keras detektif data kita udah selesai, dan sekarang saatnya kita buka-bukaan melihat hasil objektif apa yang diungkapkan oleh mesin regresi tadi. Pertama, kita lihat gambaran besarnya lewat uji F atau ANOVA. Fokus ke angka signifikansi di sana, nilainya 0,037. Dalam statistik, kalau angkanya di bawah 0,05, itu berarti hasilnya signifikan. Jadi, kalau digabungkan bareng-bareng, dana zakat dan infak ini beneran punya kekuatan matematis terhadap perubahan rasio Gini. Mereka benar-benar menggerakkan jarum ketimpangan. Tapi seberapa besar impact-nya? Coba lihat nilai R-square-nya. Angkanya luar biasa menakjubkan, 83%. Ini nunjukin kalau 83% dari naik turunnya ketimpangan di Indonesia itu bisa dijelaskan secara langsung oleh aktivitas zakat dan infak ini. Itu daya prediksi yang benar-benar kuat banget loh. Tapi tunggu dulu. Detektif yang jeli nggak bakal berhenti ngelihat secara kelompok aja. Kita harus interogasi tersangkanya satu-satu lewat uji T atau tabel koefisien ini. Kita perlu cari tahu variabel mana sih yang sebenarnya paling kerja keras nurunin ketimpangan, zakat atau infak. Mari kita bedah lebih dalam. Nah, ini dia plot twist utamanya. Waktu diuji satu-satu, penyaluran zakat ternyata malah nggak signifikan secara statistik. Nilainya 0,153, jauh di atas batas. Dan yang lebih bikin peneliti kaget, penyaluran infak itu lumayan signifikan. Tapi perhatiin deh, koefisiennya justru positif. Ini counterintuitif banget kan? Koefisien positif itu berarti makin banyak infak disalurkan, secara matematis malah ada sedikit indikasi ketimpangan yang naik. Kenapa bisa begitu? Menurut peneliti, hal ini kemungkinan besar karena dana infak saat ini kebanyakan difokuskan buat konsumsi jangka pendek, langsung habis dipakai saat itu juga, bukannya diputar untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang bisa ngangkat kehidupan masyarakat secara struktural. Analisis data kita barusan ngebuka sebuah realita yang tajam banget. Niat baik dan dana besar aja itu belum cukup. Data menunjukkan kalau sistem amal yang ada sekarang secara statistik belum cukup tangguh buat nutup celah ketimpangan. Kalau begitu, gimana sih strategi lembaga-lembaga ini harus dirombak secara struktural ke depannya? Ini adalah pertanyaan besar yang harus banget kita renungkan bareng-bareng. Makasih banyak ya udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis data seru berikutnya.